Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai trade. Di dalam dunia pemrograman berbasis objek, kita dibatasi pada saat hendak melakukan inheritance, di mana kita hanya boleh memilih satu kelas induk. Bagaimana kalau kita ingin memecah metode dan propertinya menjadi beberapa kelas, yang kemudian ingin kita gabungkan kembali menjadi satu buah kelas anak? Nah, di bahasa pemrograman PHP, solusinya adalah trade. Trade ini mirip dengan kelas, di mana kita bisa menyimpan properti, method, dan juga konstanta di dalam trade. Setelah itu trade bisa kita wariskan menjadi kelas anak baru. Namun di sini kita tidak dibatasi, hanya boleh satu trade induk. Jadi di dalam satu kelas anak yang sama, kita boleh menggunakan banyak trade sekaligus. Biasanya trade digunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi umum yang biasanya digunakan ulang di banyak kelas. Sebagai contohnya adalah fungsi untuk menulis log. Berikut adalah contoh kode trade. Untuk membuat trade, kita menggunakan kata kunci trade, diikuti oleh nama trade-nya. Pada PHP, kita menggunakan naming convention, di mana untuk setiap trade, mesti kita akhiri dengan kata trade. Kemudian kita buka kurung kurawal, dan di dalamnya kita bisa menambahkan properti, method, ataupun konstanta. Sebagai contoh di sini hanya ada satu method ya, yang namanya adalah log. Kemudian di dalam kelas, kita bisa menambahkan kata kunci use, diikuti oleh nama trade. Untuk menambahkan semua properti, metode, dan konstanta ke dalam kelas. Perhatikan bahwa kelas tidak memiliki metode log, namun karena kita menambahkan logger trade, maka kita bisa menggunakan metode log, seolah-olah metode tersebut ada di dalam kelas. Agar lebih jelas kita coba praktek ya, kita buka Visual Studio Code, kita mulai dari proyek kosong dulu. Di sini belum ada file untuk kode sama sekali, namun kita sudah memiliki dua buah folder, yaitu class dan trade. Class bertujuan untuk menampung kelas-kelas yang akan kita buat, sedangkan folder trade untuk menampung semua trade. Pertama kita buka dahulu folder trade ya, kita tambahkan file, kita beri nama loggertrade.php, kita buat tag pembuka PHP, lalu kita buat trade pertama kita. Untuk membuat trade kita menggunakan kata kunci trade diikuti oleh namanya yaitu logger trade. Nah, sekali lagi ya, di dalam bahasa pemrograman PHP untuk nama trade kita gunakan akhiran trade. Di dalamnya kita buat sebuah method dengan nama log public function log. Parameternya berupa string message dan hasilnya void. Isinya sederhana saja ya, kita echo untuk menampilkan pesan di layar, yaitu dalam kurung siku log message, diakhiri dengan baris baru. Kita simpan dan kita coba jalankan dahulu kodenya ya. Pada terminal kita ketik PHP, kemudian nama foldernya yaitu trade, diikuti oleh garis miring dan nama file loggertrade.php. Tidak ada error ya, berarti kita bisa lanjutkan ke kode berikutnya. Kita buat file baru di folder class. Kita beri nama user.php. Di dalamnya kita buka tag PHP. Lalu kita buat class user. Kita gunakan fitur promotion untuk membuat properti ya. Jadi kita buat public function construct. Dengan parameter private string name. Metodenya tidak ada isi ya. Kemudian kita tambahkan method setter dengan nama setName. Parameternya berupa string value. Mengembalikan void. Di dalamnya kita simpan nilai value ke dalam property name. Sampai di sini kita simpan dan coba jalankan dahulu ya. PHP class garis miring user.php. Tidak ada error ya. Selanjutnya kita ingin menambahkan semua metode milik logger trade ke dalam kelas user. Kalau kita menggunakan inheritance, kita tinggal turunkan kelas user dari logger ya. Namun berhubung di sini kita menggunakan trade, maka sintaksnya agak berbeda. Pertama kita require one dahulu ya. Untuk menambahkan kode trade ke file user.php. Kita sebut nama foldernya dahulu, yaitu trade, diikuti oleh nama filenya loggertrade.php. Nah, untuk menggunakan trade di dalam kelas, kita mesti menggunakan kata kunci use. Namun kata kunci use ini kita tuliskan di dalam blok ya.
Jadinya berbeda dengan kata kunci extends atau implement yang biasanya dituliskan langsung setelah nama kelasnya, sedangkan ini kita tuliskan di dalam blok. Kita tambahkan kata use, diikuti dengan nama thread-nya yaitu logger thread. Berhubung kita sudah menambahkan logger thread ke dalam kelas, maka kita bisa menggunakan semua metode dan propertinya. Sebagai contoh di sini hanya ada satu metode log ya. Namun metode ini bisa kita panggil di mana saja di dalam kelas kita. Misalkan pada saat mengubah nama, kita ingin menuliskan perubahannya di dalam log. Jadi setelah kita set property name, kita tambahkan kode this anak panah log set name to value. Kita coba jalankan lagi. Tidak ada error ya. Kemudian kita buat file baru pada folder utama dengan nama main.php. Kita buka next php. Lalu kita require once folder class file user.php. Kemudian kita instantiate class user dengan argumen Kaizen. Dan kemudian kita panggil metode setName untuk mengganti namanya, misalkan menjadi nama baru. Sekarang kita coba jalankan ya, php main.php, dan kita mendapatkan hasil log setName to nama baru. Ini adalah hasil dari pemanggilan metode log yang berada di dalam logger thread. Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah thread dan menggunakannya di dalam kelas user. Biasanya thread digunakan untuk fungsi-fungsi yang bersifat umum dan dapat digunakan ulang pada kelas-kelas lainnya. Contohnya adalah fungsi untuk mencatat log seperti pada contoh ini. Nantinya kalau kita membuat kelas lain seperti product, sales, delivery, atau kelas lainnya, kita bisa dengan mudah menggunakan use untuk menambahkan metode log ke semua kelas. Kita lanjutkan materi kita. Tadi sempat disebutkan bahwa kita bisa menggunakan lebih dari satu thread dalam kelas yang sama. Sebagai contoh di sini, kita buka kembali loggerthread.php. Kita akan copy paste kode thread ini menjadi beberapa thread. Apabila teman-teman sedang mengerjakan proyek, sebaiknya setiap thread ditaruh di dalam file yang terpisah ya. Tujuannya adalah agar nantinya kita lebih mudah pada saat hendak mencari kode thread. Berhubung contoh thread di sini hanya sederhana, maka semua thread saya gabung menjadi satu buah file. Kita copy paste ya, sebanyak 2 kali. Untuk thread yang kedua, saya ubah ya namanya menjadi warning logger thread. Nama fungsinya menjadi warning dan tulisannya menjadi warning. Sedangkan thread yang ketiga, kita beri nama notice logger thread. Nama fungsinya menjadi notice dan tulisan pada pesannya menjadi notice. Kita kembali ke file user ya. Di sini kita hendak menggunakan langsung ketiga thread ke dalam kelas user. Caranya gampang ya. Pada saat kita memanggil use, kita bisa langsung sebutkan ketiga nama thread dipisahkan dengan tanda koma. Use logger thread, warning logger thread, notice logger thread. Kita coba jalankan dahulu. Bisa ya, ini menggunakan log yang biasa. Kemudian kita coba ganti nama metodenya menjadi warning. Dan kita mendapatkan warning. Tadi sempat kita bahas kalau kita juga bisa melakukan inheritance pada thread. Dan di sini kita tidak dibatasi hanya boleh menggunakan satu induk. Kita bisa menurunkan thread dari banyak induk sekaligus. Dan thread anak akan mewarisi semua properti, metode, dan konstanta milik semua induknya. Sebagai contoh, tadi kita sudah punya logger thread, warning logger thread, dan notice logger thread. Kita bisa membuat satu thread turunan dengan nama all logger thread langsung dari ketiga thread ini. Caranya kita tinggal gunakan kata kunci use dan kita sebutkan ketiga nama thread induknya dengan dipisahkan oleh tanda koma. Kita coba prakteknya. Kita buka kembali loggerthread.php. Di bagian paling bawah kita tambahkan thread baru dengan nama all logger thread. Isinya kita melakukan inheritance dari ketiga thread lainnya ya. Jadi kita tinggal ketik use logger thread, warning logger thread, notice logger thread. Kita buka kembali file user.php. Nah, daripada kita mesti menggunakan use 3 buah thread, kita cukup melakukan use 1 buah thread aja ya, yaitu all logger thread.
Dan kita langsung bisa mengakses seluruh properti, method maupun konstanta dari ketiga thread tadi. Untuk memperlihatkan bahwa kita punya semua metodenya, pada method setName kita panggil ketiganya ya. Kita panggil log, warning, dan notice. Kita coba jalankan. Dan sekarang kita mendapatkan hasil baik dari method log, method warning, maupun method notice. Kita sudah mencoba untuk menggunakan beberapa thread dalam kelas yang sama. Kebetulan nama method pada thread kita semuanya berbeda ya. Namun dalam prakteknya, nantinya bisa saja ada beberapa method yang menggunakan nama yang sama sehingga terjadi konflik. Untuk mengatasi hal ini ada dua buah solusi. Solusi pertama adalah dengan menggunakan kata kunci instead of, maka kita memilih salah satu metode untuk digunakan, sedangkan metode yang satunya lagi akan diabaikan. Solusi kedua adalah dengan menggunakan kata kunci as. Di sini kita bisa mengganti nama metode menjadi alias, sehingga nantinya bisa kita panggil dengan cara menggunakan alias tersebut. Berikut adalah contoh kode dari thread conflict. Misalkan kita memiliki logger thread dan db logger thread yang sama-sama memiliki metode log. Pada saat kita menggunakan kata kunci use, kita tambahkan kurung kurawal. Kita tulis logger thread .2.2 log instead of db logger thread. Artinya kita menggunakan metode log milik logger thread. Selanjutnya kita bisa menambahkan db logger thread .2.2 log as db log untuk mengganti nama metode log menjadi db log. Nantinya kita tetap bisa menggunakan metode log milik db logger thread dengan cara menggunakan nama aliasnya yaitu db log. Kita coba praktek. Kita buka kembali loggerthread.php. Kita akan menambahkan logger thread baru dengan nama db logger thread yang rencananya digunakan untuk menuliskan log ke database. Kodenya kita copy saja ya dari logger thread. Kita ganti namanya menjadi db logger thread. Kemudian kita tambahkan properti yang biasanya digunakan untuk koneksi ke database, yaitu public string hostname, nilai defaultnya localhost, public string username, defaultnya root, public string password, defaultnya root juga. Nah, kemudian di dalam method log kita tambahkan to do ya. Kita tambahkan komentar to do buka koneksi ke database. Untuk saat ini kita masih belum pernah membahas database ya. Jadi kode untuk koneksi ke database-nya kita anggap sebagai to do. Artinya nanti kalau kita sudah mengerti mengenai database, maka kita akan kembali ke kode ini untuk menambahkan kode untuk membuka koneksi ke database-nya. Untuk sementara kita tetap gunakan echo dahulu. Kita ganti kata log menjadi db log. Kemudian kita buka user.php. Di sini kita ganti menjadi db logger thread. Pada Visual Studio Code langsung keluar dua buah error ya. Untuk method warning dan notice. Kita hapus kedua metode tersebut karena metodenya tidak ada di dalam db logger thread. Dan sekarang kita coba jalankan. Maka kita mendapatkan hasil db log. Nah, pada db logger thread ini terdapat 3 buah properti ya. Kita coba vardam variable user kita. Dan pada objek terdapat ketiga properti dari db logger thread tadi ya. Hostname, username, dan password. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat ya, kalau kita bisa menambah properti pada thread, kemudian properti itu akan bisa kita akses pada objek yang menggunakan thread yang bersangkutan. Kita komentari dahulu vardam user. Selanjutnya kita tambahkan logger thread pada use. Sekarang kelas user menggunakan 2 thread sekaligus ya, yaitu db logger thread dan logger thread. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan fatal error. Hal ini disebabkan karena kedua thread menggunakan nama metode yang sama, yaitu log. Di sini ada log, dan sini ada log lagi. Maka terjadi naming conflict. Ada 2 buah solusi untuk masalah ini. Yang pertama adalah kita menggunakan kata kunci instead of untuk memilih salah satu metode. Sebagai contoh, setelah kata kunci use, kita buka kurung kurawal. Lalu di dalamnya kita sebutkan nama thread yang hendak digunakan, misalkan db logger thread.
diikuti oleh dua buah tanda titik 2, lalu metodenya yaitu log, dan kita tuliskan kata kunci instead of, dan nama thread yang diabaikan yaitu logger thread, diakhiri oleh tanda titik koma. Dan kalau kita coba jalankan, sekarang sudah tidak error, dan kita menggunakan metode dari db logger thread. Namun kelemahannya adalah kita tidak bisa menggunakan metode log milik logger thread. Sebaliknya, kalau kita ganti menjadi logger thread .2.2 log instead of db logger thread, maka sekarang yang bisa digunakan hanya metode milik logger thread, sedangkan metode milik db logger thread tidak bisa digunakan sama sekali. Kalau kita ingin menggunakan kedua metode, maka kita menggunakan solusi kedua, yaitu S. Kita mengganti nama metode db logger thread menjadi alias, sehingga bisa kita gunakan dengan cara memanggil alias tersebut. Cara menggunakannya adalah, pertama kita sebutkan dahulu nama threadnya, yaitu db logger thread .2.2 log, diikuti oleh kata S, dan nama aliasnya, misalkan db log, titik koma. Maka sekarang kita bisa memanggil metodenya dengan menggunakan alias dblog. Sebagai contohnya, pada metode setName, kita tambahkan pemanggilan metode baru ya, yaitu dblog. Kita coba jalankan. Sekarang kita bisa memanggil metode log baik dari logger thread maupun db logger thread. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.